Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi di dalam renungan. Kita sehat, kita apa? Kita kuat. Ketika kita berani mengatakan kita sehat, kita kuat di luar sana biar apa aja yang terjadi. Engkau adalah orang yang hebat. Haleluya. Seperti biasa dalam perjumpaan kita, sudah kangen gak? Masa sehari aja udah kangen? Pasti enggak ya. Kita akan angkat satu pujian dan kita akan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Wow, masih ingat ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kita? Janganlah itu disia-siakan. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku, anak-anakku, cucu-cucuku, mari kita bersatu hati, kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Ada amin. Haleluya. Untuk melayani Tuhan. Maka dari itu apa yang dikatakannya? Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Hidup ini hanya sementara. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Adalah kesempatan. Oh, terima kasih Bapak. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan lebih lagi. Ya amin. Pakai hidup kami Bapa. Selagi kami masih memiliki kekuatan, masih memiliki kesehatan Bapa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, saudara-saudariku, anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, dimanapun engkau berada, baik yang di kota Malang, di luar kota Malang, di pulau-pulau mungkin yang melihatnya. Mari bersama-sama kita katakan lebih lagi. Milikilah satu tujuan. Katakan ya amin. Amin. Aku masih kuat ya Tuhan. Bila saatnya nanti ketika kita berdaya, biarlah setiap kehidupan kita boleh menjadi berkat buat semuanya. Amin. Oh, haleluya. Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, pakailah setiap kehidupan kami Bapa. Aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi
kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, hanya nama Yesus yang kami sembah. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan pujian kami yang kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sekaligus menjadi satu doa buat kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Selagi Engkau masih memberikan kesempatan buat kami dalam kesehatan kami yang prima, kami masih bisa memuji Engkau. Kami bisa mengagungkan dan memuliakan Engkau lewat sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, pakai kami Tuhan. Pakai kami Bapa agar kami boleh menjadi berkat Tuhan ketika kami sudah tidak berdaya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu dan kami siapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang disayangi oleh Tuhan, mungkin juga anak-anak cucu-cucuku. Waduh, loh Bu gak ikut punya cucu, kapan cucuku semua adalah keluarga. Amin. Karena kita dalam kesatuan tubuh Kristus. Wow. Hari ini saya membawa dengan judul Tahun yang Terbuang. Apa sih maksudnya tahun yang terbuang itu? Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Berarti ada 336 hari. Itu terbuang. Terbuangnya 60 hari. Berarti sia-sianya berapa? 60 hari 2 bulan. Mari jangan sia-siakan selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Amin. Yang muda-muda khususnya ya, jangan sia-siakan. Ibu-ibu yang masih muda-muda, mari kita terus maju. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Membuang waktu karena masalah, karena persoalan, karena ketidaknyamanan, sehingga ada keputusasaan. Ya karena hal sakit, aku kok sakit terus, gak apa-apa, kita berobat. Amin. Tuhan, semua itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi ketika kalian semua, yang Kung yang Uti, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, ketika kita memiliki suatu antusias, maka engkau menjadi sehat. Amin. Ketika kita menjadi sehat, ayo beraktivitas kembali, jangan sia-siakan. Kita akan membuka di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-12. Sudah dicatat? Sudah membuka Alkitabnya di HP-nya? Haleluya. Kalau sudah, sama-sama kita baca ya. Sama pakai Alkitab, yang di rumah semua memakai HP, monggo. Tidak ada perbedaan, isinya sama semuanya. Seruan untuk bertobat. Ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Itu yang Tuhan mau. Koyakkanlah hatimu dan
jangan pakaianmu. Jadi yang dikoyakkan tuh hatinya, bukan pakaiannya ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ketika Tuhan memberikan satu hukuman kepada kita, tetapi ketika kita percaya dan kita kembali berbalik ke arahnya dan kita bertobat, percayalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kelimpahan, memberikan pengampunan, memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Jangan engkau terpuruk karena dosa yang lama. Aku dulu melakukan ini itu kesalahan, aku dulu putus asa, aku dulu banyak hal yang gak enak yang merampas sukacita kalian. Buang itu semua. Amin. Tuhan ada dan Tuhan memberikan kepada kita jaminan pengampunan. Apakah cuma pengampunan? Tidak, Tuhan pulihkan. Ketika hatimu dipulihkan. Maka dari itu di ayat yang ke-13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi yang dikoyakkan itu hati kita. Ketika hati kita dikoyak itu bisa di mana saja loh. Di mobil bisa, di motor bisa, di kamar mandi bisa, ketika engkau sendirian di kamar bisa, ketika saudara tidak bisa tidur, saudara koyakkan hatimu. Bagaimana Bu cara mengoyakkan? Mengoyakkan itu gimana sih? Kalau kita mengoyak itu kocok-kocok gitu. Hati kita dikocok. Tuhan ampuni saya. Tuhan saya mau bertobat. Tuhan saya mau berbalik dari semua kenyataan pahit kemarin untuk menikmati kemanisan yang sudah menanti di depan saya. Amin. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ingat, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi? Tiang garam. Kita nggak boleh menoleh ke belakang agar kita tidak menjadi patungnya garam. Haleluya. Tetapi biarlah garam itu bisa dinikmati banyak orang. Nanti kapan nggak tahu hari apa kita akan masuk ke sana. Nah di sini dikatakan sebab pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman Tuhan sendiri buat saudara dan saya. Maka dari itu jangan engkau putus asa untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Keputusasaan itu akan membawa celaka. Ini di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusul sampai ke bayi ya. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Hamba-hamba Tuhan pasti akan menopang di dalam doa. Amin. Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jadi Tuhan gak mau saudara itu menjadi olok-olokan kok. Maka dari itu di sini ada judulnya itu seruan untuk bertobat. Kalau kita mengatakan seruan untuk bertobat, berarti kita itu mau sadar diri. Sadar diri dari apa, Bu? Ya sadar diri dari keinginan pribadi, sadar diri dari ambisi pribadi. Amin. Yang sudah merampas sukacita, kedamaian itu dibuang semuanya. Dan keberhasilan dari hidup saudara sendiri, mungkin saudara merasa putus asa, memikirkan waktu-waktu yang terbuang dan tidak dapat terulang lagi. Aku dulu enak, aku dulu kaya, aku dulu punya ini, mobilku sekian, aku punya villa dan yang lain sebagainya. Sekarang nasibku seperti ini. Itu yang sia-sia. Ketika hal itu meracuni dalam pikiran saudara, buang itu cepat-cepat. Hari depan yang Tuhan sediakan
Luar biasa. Jadi jangan putus asa. Gak apa-apa. Yang dulu habis gak apa-apa. Tuhan izinkan karena itu tidak kudus dan tidak benar. Tuhan akan gantikan yang baik buat saudara. Amin. Buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita nikmati sampai kepada anak cucu kita. Ini janji Tuhan. Dia itu pribadi yang luar biasa loh buat saudara dan saya. Dia itu pengasih, penyayang, panjang sabar, amin, dan berlimpah kasih setianya, tidak berkesudahan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, yang Tuhan lihat adalah yang hari ini. Saya lanjut, ayo kita lanjut yuk ke ayat yang ke-18, apa yang dikatakan. Pegang baik-baik. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ketika saudara berbalik dan saudara bertobat, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Pembelaan Tuhan buat saudara yang bertobat. Amin. Jangan takut. Tetap melaju bersama Yesus. Engkau dapat melakukan suatu perkara yang besar. Dia pembela yang ajaib buat kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo berikan kemuliaan yang seru dong bagi Tuhan. Gak ada siapa-siapa. Saudara melihat online ini sendirian pasti di kamar. Sambil leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh sambil tiduran gitu ya. Sambil sandar gitu. Aduh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun saudara sadar kepalamu ada di bantal. Kanan kirimu ada guling. Terus ada selimut gak masalah. Tuhan hadir di hati yang rindu kepadanya. Haleluya. Lanjut ya 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tuhan sedang lakukan perkara yang besar. Di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, Tuhan lakukan suatu perkara yang besar. Ayat 22. Jangan takut hai binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Mulai berkat dibuka, tingkap langit mulai dibuka. Jangan engkau mengingat masa lalumu. Yang dulu-dulu enak, yang dulu-dulu begini, penghasilanku begini dan begitu. Gak usah dipikirkan. Yang terpenting adalah hari ini Tuhan datang kepadamu dan dia turun tangan memberkati engkau dengan caranya sendiri. Perhatikan baik-baik, pohon menghasilkan buahnya. Kalau pohon menghasilkan buahnya itu bisa dinikmati apa enggak? Bisa, apalagi buah mangga, wes. Buah manggis sudah manis, enak lagi. Amin. Wah, bukan cuman itu loh, isinya putih. Siapa mau menjadi seperti buah manggis? Depannya hitam, tetapi hatinya putih. Bisa dimakan dan dinikmati. Itulah hati yang Tuhan kasihi. Milikilah hati yang kudus, milikilah hati yang suci. Tuhan paling suka dan semuanya Tuhan yang memberikan hak pembelaan. Biar orang luar mengatakan, manggis, mungkinkah itu enak? Biar orang bilang kamu jelek, hitam, tapi hatimu putih bagaikan salju. Rasanya wamboy, manis dan asam. Itu yang dirasakan enak. Mau dikasih garam jadi nanu-nanu. Haleluya. Lanjut. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Saudara mau diberkati lebih lagi, jangan putus asa. Saudara mau hidup diberkati lebih lagi, jangan menoleh ke belakang agar tidak menjadi tiang garam, tapi pandang ke depan. Yesus memiliki rencana dan rancangan yang indah buat saudara.
Ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Gak pernah tidak ada turun hujan. Disirami semua tanah-tanah yang kering itu, termasuk tanah taman hati saudara. Hari ini disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Jangan putus asa ya sayang-sayangku semuanya. Tetap semangat ya. Kita harus sehat, kita harus kuat. Sehingga Tuhan dari Sion akan mengatakan, dari surga sana yang mulia, wow, anak-anakku hebat semuanya. Amin, haleluya. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, wow. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Berkatnya gak habis-habis, terus mengalir. Tidak pernah hidup dalam kekurangan dalam tahun-tahun yang kering, tetapi kelimpahan. Di ayat 25 ini adalah ayat emas. Ayo dilingkari, diperhatikan, dikasih tanda, terserah mau dikasih tanda hati, sarangkeo, terserah udah ya. Ayo. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, amin, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Pembelaan Tuhan dahsyat. Maka kamu, maka saudara, maka yang uti, bapak ibu, anak-anak, jangan putus asa. Karena firman Tuhan katakan, maka kalian akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kalian akan memuji-muji nama Tuhan Allah kalian. Siapa nama Tuhan Allah kalian? Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Nah, dan di sini dikatakannya yang telah memperlakukan kalian dengan ajaib. Loh, kok kalian sih Bu di situ kamu? Ya, saya ganti kalian karena firman ini diberikan buat kita semuanya. Amin, buat kita ya. Jadi bisa diganti dengan nama saudara juga bisa. Kalau namanya mungkin Armen gitu, ganti aja dengan nama Armen. Namanya siapa? Salomo, ganti aja. Bu, masa nama laki aja? Aku juga mau. Esther gitu, ganti pakai nama kalian. Amin. Gebi, pakai nama Gebi, gak masalah ya, gak masalah. Sudah tahu nama saya atau belum? Nanti kalau kita sudah selesai pandemi kita berjumpa, kita kenalan. Amin. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara. Biar orang mau mempermalukan hari-hari ini mungkin atau kemarin-kemarin, biar, tetapi esok dan seterusnya Tuhan tidak akan mempermalukan namamu. Kalian akan mengetahui bahwa Tuhan ini ada di antara orang Israel. Tuhan ada di antara kita. Amin. Dia ada di antara kita. Dia tidak jauh dari kita. Dan bahwa aku ini, kata firman Tuhan, Tuhan adalah Allahmu. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah Allah saudara dan saya. Tuhan adalah Allah bapak dan ibu. Tuhan adalah Allah anak-anak mulai dari yang TK sampai yang kuliah. Tuhan itu Yesus Kristus namanya adalah Tuhan kalian. Dan tidak ada yang lain. Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Yang sudah menebus dosamu dan dosaku. Yang menanggung setiap kutuk dosa umat manusia. Dan dia yang memberikan pembebasan. Dia yang memberikan kemerdekaan. Dan dia yang mengubah di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bu, saya suruh berikan kemuliaan. Bu, saya juga berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Kita sama-sama ya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk sementara. Bukan Bu, untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Maka dari itu percayalah dengan janji Tuhan. Percayalah ketika saudara dan saya mengakui dosanya, maka Tuhan
tidak segan-segan langsung menghapusnya dan tidak diingatnya lagi, dilemparkannya ke dalam tubir laut yang sangat dalam, dan engkau sudah muncul dengan hidup yang baru. Maka itu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini pasti bisa ya. Hidup ini hanya sementara, pasti bakalnya mati. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semuanya. Betapapun gelapnya masa lalu saudara. Ini kata-kata ya, kata-kata yang saya tulis di sini. Betapapun gelapnya masa lalu saudara, masa lalu Anda, masa lalu Bapak Ibu saudara-saudari sekaliannya, masa lalu kita semuanya bersama Kristus, hari depan Anda penuh dalam keceriaan, kecerahan, ceria dan cerah. Sudah ceria, cerah lagi, sudah cerah pasti ceria. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Jamah setiap kami yang melihat tayangan ini Tuhan, yang mengikuti renungan online ini, di dalam nama Yesus, bebaskan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan yang dari surga mengalir buat mereka. Biarlah kami sadar, kami mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Kami pada saatnya kami sudah menjadi berkat ketika kami sudah tinggalkan semuanya. Terima kasih Bapa, urapan yang baru turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan merasa diberkati, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.